ibadah atau umat beragama, apakah dampaknya itu ke misalnya ke rumah ibadah tertentu atau umat-umat yang menjalankan ritual tertentu seperti itu. Jadi kalau selama ini mungkin kurang tergali ya informasi itu. Jadi kalau memang ada, mungkin itu bisa jadi masukan juga sih tambahan. Kalau dari umat Buddha sendiri, pengetahuan saya memang nggak terlalu apa ya, ya seperti contoh Umbul Juprit itu ya, memang masih terjaga sumber mata air ya. Tapi mungkin kalau ada kasus lain yang memang kita belum tahu juga ya di pedalaman atau memang yang dekat dengan pabrik air minum dalam kemasan, bisa jadi ada wihara mungkin ke situ yang bisa kita frame ya seperti itu. Jadi tinggal kaitannya sih ya, kalau memang ini kan kita kaitannya dengan agama ya atau rumah ibadah seperti itu. Terima kasih Pak Samanta. Oke, selanjutnya mau respon lagi sebelum Pak Samanta pulang, kita mau sesi foto bersama sebelum momen ini hilang gitu ya kan. Ada mau direspon Bang Reza? Kayaknya ya mungkin nggak bisa sekaligus ditumpuk gitu ya, melihat masalahnya itu. Salah satu problemnya itu refleksi kami karena jarang obrolan seperti ini. Pertama itu tadi yang disebut abai sama cuek. Mungkin di kalangan masyarakat dia cuek, jadi kompromis ya, nggak ada ya beli, gitu ya. Kalau nggak ada duit ya masih aja. Gitu. Sama pemerintahnya yang abai, itu udah terbukti, makanya undang-undang air dibatalkan. Itu kan buktinya ya tadi itu monopoli air lewat perusahaan yang dalam kemasan, terus privatisasi air yang dilegalisasi lewat produk-produk tunggal, dan itu alat bukti MK membatalkan undang-undang air 2 kali. Satu-satunya undang-undang yang 2 kali judicial review itu undang air. Biasa putusan MK kan final. Jadi pertama digugat itu perubahan dan itu 2004, diputus 2005, itu bentuknya aneh keputusannya. Conditionally konstitusional atau konstitusional bersyarat. Dia maksudnya gini, undang-undang air yang titipan Bank Dunia itu sesuai nggak dengan pasal 33? Dengan perintah pasal 33. MK bilang dia bersyarat. Dia konstitusional kalau pelaksanaannya implementasi sesuai tafsir MK. Nah, tafsir MK itu yang penting, bahwa air itu res commun, milik bersama. Bahkan res commun itu konsepsi Latin hukum yang lebih luas dari barang publik. Tidak boleh ada kepemilikan sebenarnya di situ, bahkan dalam konteks negara. Nggak bisa satu negara menguasai air itu kalau ada yang butuh, tapi ada prioritas. Nah, prioritas itu, 6 prioritas itu jadi prioritas konstitusi. Kalau ada lebih baru boleh untuk kepentingan komersil. Dan itu dilanggar semua udah. AMDK harusnya udah nggak ada dasar hukumnya. Tapi udah dikasih izin. Tadi itu kayak halal pakai sertifikasi. Kita nggak tahu kalau Islam itu kan misalnya motong ayam itu kan harus ngadep kiblat, baca nyebut nama Allah gitu-gitu kan, itu kan nggak bisa ditrace pakai sertifikasi, pakai rejim perizinan. Kalau itu begitu sekarang, hak kalah sama izin. Hak asasi itu kan udah inherent. Begitu kita beronjol sebagai manusia, kita dapat hak itu. Nggak ada yang bisa memberi hak itu hak yang diberikan. Kok kalah sama izin. Nah itu dalam konteks negara sama warga negara itu banyak akademisi gitu yang dia memisalkannya dengan anak dengan bapak, orang tua dengan anak. Jadi nggak bisa hitung-hitungan gitu. Saya udah habis sekian puluh juta besarin dari kecil sampai lu kuliah. Lu harus bayar ini, nggak bisa gitu dia. Dia memang kayak Singapura itu kan. Karena ini terkait sumber daya manusia, generasi masa depan, di situ investasi kita berapapun dia keluarkan, padahal dia nggak punya air. Nah ideologinya udah beda gitu. Tadi kayak krisis air itu 75-an. Kalau kita cek Wikipedia Indonesia dan Malaysia aja beda banget. Kalau di Indonesia langsung nyasar masyarakat.
pengguna air paling banyak itu pertanian, jadi harus diefisienkan apa. Jadi benar-benar kooptasi yang tadi saya bilang Mbak Dunia, logika komodifikasi itu ya. Adam Smith itu kan dia ada istilah paradox of value. Itu ada ininya, apa namanya, dia membandingkan antara emas, diamond, berlian dengan air. Berlian itu nggak ada gunanya, tapi nilai pertukarannya tinggi banget harganya kan. Air itu nggak ada air, nggak ada kehidupan. Orang ke Mars apa pertama indikatornya air, tapi nggak ada harganya katanya. Waktu itu emas itu gitu, komodifikasi awalnya kan gitu. Kalau emas cuma dipakai untuk baron-baron, simbol kebangsaan, decline value-nya, utility-nya, jatuh nilainya, makanya perlu diberi harga. Itu Adam Smith. Tapi dia bilang air itu beda, akan ada sebab-sebab yang nggak bisa dimitigasi kalau juga diberi harga ekonomi seperti itu. Ya kejadian sekarang, orang kaya nggak bayar airnya, sementara orang miskin 60%, 40% pendapatannya yang udah minimum habis untuk air. Jadi situasinya untuk bisa saya simpulkan, you get what you pay. Nah, itu yang tidak boleh. Mau agama, negara itu tidak boleh. Kalau Anda bayar, Anda dapat. Nah itu persis yang terjadi di sini. Kita bisa tanya semua orang yang ngerti teknis ya, orang PDAM, yang ngurus-ngurus itu kan tetap orangnya. Dari 98, kerusuhan apa tetap. Air itu bisa dimain-mainkan kalau di Jakarta. Di Muara Baru itu misalnya kelihatan banget. Berbatas tembok aja di sini perumahan mewah, nggak pernah banjir, nggak pernah masalah airnya. Di sini yaitu dikuasain harus masuk adalah preman, bayarnya jauh lebih tinggi. Terus 100-200 meter ada mall, apartemen, nggak pernah ada masalah air, nggak bayar. Jadi IMB bisa keluar tanpa melihat di situ ada air atau enggak. Jadi itu ganggu keseimbangan itu juga kan, harmoni alam. Kalau dulu kan Jogja itu ada selo, pakai ahli bumi. Jadi di mana tempat ibadah, di mana tempat pertanian, di mana tempat sekolah, di mana tempat tinggal itu kan nggak sembarangan. Nah itu yang udah ditabrak, dipotong-potong lewat petroleum. Termasuk Borobudur terancam benar, banyak studinya. Oh gitu. Iya, sama kayak baju, karena ini dijadikan PSN kan, pusat pertumbuhannya pariwisata. Jadi sekarang kota dibangun berbasis airport, berbasis Borobudur, berbasis Labuan Bajo. Airnya dibangun sistemnya, tapi untuk pariwisata itu bukan untuk masyarakat. Labuan Bajo itu listrik satu hari berapa kali mati apa air. Waktu ada proyek-proyek itu mereka senang, wah ada pipa. Kalau kata orang NTT di bawah tanah itu banyak pipa tapi nggak ada airnya. Airnya ngalir ke tempat cuma yang bayar. Air sudah kan ya. Padahal ada tanah semua yang itu kan, mayoritas penggunaan, tapi masih ada tambang, geothermal itu ngancurin air itu di gunung semua. Terus masih ada perusahaan NTK, tapi berarti bukan nggak ada airnya itu tadi, nggak adil pengelolaannya. Uangnya. Water Nah, justice. itu, iya. Water justice. Uang. Berbicara. Nah, itu dia. Oke. Ya. Iya. Oke. Ada ini. Oke. Ini terakhir dari Pak Leja nyampaikan gimana forumnya ada nggak di PWF untuk agama, sesi agama ada? Panel. Ya kan Pak Diki udah ini, makanya saya senang banget sebenarnya. Ya. Mentok kan kalau ngomong dengan LSM apa? Ya, bisa gitu Pak. Saya suka cerewet sama siapa-siapa, saya cerewet. RDPU Undang-Undang Air nomor 17 2019 itu saya yang pertama diundang. Setelah itu diundang UI juga Pak Hayu, Green Pay apa itu kan ya Prabowo. Itu juga dia ada masjid-masjid apa itu yang menarik. Juga yang bisa menggerakkan menurut saya, misalnya gereja, masjid, tempat ibadah itu bikin apa namanya penampung air hujan. Air hujan itu kan salah, kalau tadi yang itu sumber air suci itu bisa mencapai itu ya laut, sumber air hujan. Tapi kalau sekarang kan hujannya hujan asam, kan udah siklusnya rusak kayak tadi kayak Pak Eri bilang kan. Jadi apa kalau Islam itu ada usul fik, ada fikih, hukum positif, ada asal-asalnya, asal muasal hukum itu, konteksnya berbeda, apanya berbeda.
Di Indonesia secara narasinya, teks undang-undangnya itu udah clear. Hebat ya bikin Indonesia ini, bikin undang-undang. Tapi dipelintir sendiri sama yang sekarang itu, Raka, orang bilang ukur nikmat. Jadi dia kaya malah bikin petaka, gitu ya. Terus ya kita apa namanya, nggak tahu, mungkin perlu dicek juga ya relasi. Kalau dulu kan saya pernah juga nulis itu soal yang konsep Mandala itu kan tempat-tempat air itu, pusat kekuasaan yang di tempat-tempat air, dan orang yang di luar itu dia nggak dihitung. Makanya sama kayak tanah dulu di Jawa itu, VOC datang mau beli tanah, orang bingung, tanah emang tanah bisa dijual. Nah, lihat sekarang air itu lebih pendek sejarahnya. Saya orang emak saya almarhum dari dulu, saya ingat masa air kok. Ya kan, sekarang di mana-mana udah. Jadi berhasil memang di Indonesia itu yang terjadi. Kemenangan pasar, market triumphalism kalau kata Pak Wianto itu. Dan kegagalan sistem pabrik. Nggak ada, sistem pabriknya diprivatisasi, bukan cuma naik ke sistem pabriknya diprivatisasi, nggak ada. Nah, jadi ada undang pasal 33 tapi nggak ada pengaturannya. Bagaimana pasal 33 itu bisa dilaksanakan? Termasuk UPA nomor 5 yang selalu jadi konflik politik kan, 65. Jadi kalau konteks pengelolaan sumber air ya, bukan sumber daya. Sumber daya itu udah eksploitatif ya. Sumber air, daya itu salah satunya bagiannya. Kalau prioritas ini sudah terpenuhi, daya itu kan terkait energi sebenarnya. Tapi penyebutan tadinya semua sepakat sebenarnya, termasuk profesor-profesor penulis naskah akademik itu, harusnya undang-undang air. Baru ada sumber daya air, hak atas air sendiri gitu. Jadi hak atas air terpenuhi dulu, baru bisa gitu. Tapi kan kita nggak pernah selesai dari kolonialisme sampai sekarang tuh nggak pernah benar-benar bangun untuk kepentingan ada jebakan itu juga. Okay? Ada titik kompromi juga kan, kalau kita itu nggak semua langsung disalahin bisa selesai. Termasuk nggak semua dianalisa dikasih tahu pemerintah beres masalahnya juga. Banyak orang-orang tua yang khawatir sekarang. Misalnya yang saya ketemu Pak Nelwan itu dulu teman debatnya Profesor Sediatmo. Masih ada orang ini 80 berapa umurnya. Yang dia konseptor itu dia lawannya lah dulu secara akademik. Itu dia mengingatkan hati-hati mas, sekarang itu bukan nggak tahu tapi bujukin ini katanya. Kebijakannya nggak bijak, antara nggak tahu atau nipu. Itu dia. Nggak ada keberpihakan. Nah, kita juga kan harus ada prioritas, misalnya di antara air minum dalam kemasan yang paling liberal itu, dengan PDAM. Mungkin harus ada kompromi juga titik tekannya gitu. Karena dan harapannya di masyarakat. Kalau saya pengalaman kita itulah saya bilang sama Jokowi waktu di Jakarta debat Bayan sama Anies sudah. Kalau masyarakat nggak teriak-teriak nggak batal itu undang-undang, nggak batal itu privatisasi air di Jakarta. Itu gede. Tahun 2006 Sahbas Malaysia itu udah mau beli kontrak sebelah Jakarta pengelolaan air minumnya 6T 2006 nggak dijual, nggak dikasih. Jadi pasar airnya membesar, lain airnya mungkin nyusep. Air yang harusnya nggak diprivatisasi, kita nggak bilang gratis ya, tapi ke orang miskin ya harus gratis. Orang miskin, janda, apa semua itu udah dimasukin sebenarnya. Ada tapi nggak jalan. Jadi tanpa gerakan masyarakat nggak mungkin. Itulah kalau saya berani bikin kesimpulan. Nah, tapi juga gerakan masyarakat kalau bisa juga. Kalau kekuasaan kan beda ya, bisa jadi kerusuhan. Nah itu dia pentingnya tadi itu pola komunikasi, pola penyampaiannya. Sebenarnya dari hal-hal yang paling sederhana kalau dilihat keseharian mungkin ya. Kalau di Islam itu kan satu sisi paling boros.
Ya kan, makanya ada juga kecenderungan untuk bagaimana kita keluar sebagai pemberi solusi. Dari mulai bangun pagi, subuh, zuhur, asar, maghrib, air semua itu. Ya kan, tapi itu juga yang namanya kalau orang-orang dulu bilang orang Amerika, orang Barat, fisikawan, dulu ditakutin. Dulu ada wabah-wabah pandemi lepra di Eropa, dulu orang Eropa belum tahu garam. Orang Islam udah tahu bersuci. Nggak ada wabah-wabah nggak kena, itu pasti sihir. Kalau dulu kata orang-orang dulu kan itu, orang itu ngapain gitu. Karena kan tangan, hidung, apa ya, mulut, apa gitu. Jadi dia rentan kena, enggak rentan. Bersih. Tapi ya dulu dianggap sihir gitu kan. Iya. Tapi ya kadang orang Islamnya juga enggak merefleksikan itu. Oke, kita juga ada satu kritik ya. Nabi Muhammad pernah bilang nanti di akhir zaman itu salah satu yang jadi penyakit itu adalah berlebih-lebihan dalam doa, berlebih-lebihan dalam doa, berlebih-lebihan dalam air. Jadi memang orang kita tuh boros pada air. Saya tuh kalau di tempat itu kalau buka kan segede-gedenya. Bilang yang bapak pakai sama yang bapak buat banyak mana? Itu kan kalau udah nyampe ke bawah orang nggak ada yang mau pungut kan? Iya, dibuang mah. Kalau saya ketemu saya tegur. Apa? Pengolahannya soalnya langsung dibuang ya sebenarnya. Saya pernah ada sekolah untuk seorang ulama dari Mekah datang ke tempat saya, langsung dia wudhu di tempat anak-anak murid saya, dia langsung komentar, cara anda wudhu ini boros sekali, karena Nabi nggak mungkin. Bahkan Nabi Muhammad itu mungkin tahu segini berapa gram ya? Kalau di Islam kan ada namanya satu mud ya, mud itu segini. Itu Nabi wudhu segini, satu mud. Tapi kita kalau kita wudhu kan brrrr gitu ya. Jadi sudah melenceng dari ajaran. Jadi kalau dibilang boros justru air itu harus betul-betul dihormati. Bahkan ya, kita juga diajarkan untuk selalu memelihara. Supaya apa? Supaya ketika sholat asar itu pakai wudhunya sholat subuh. Sholat maghrib pakai wudhunya sholat subuh. Gitu. Ya, saya masih suka. Saya wudhu asar, maghrib bisa masih pakai wudhu yang sama. Saya nggak wudhu lagi karena belum batal, belum tentu belum apa gitu ya. Jadi itu juga memang apa? Iya, efisiensi air, betul. Dan jadi memang masih banyak perlu diedukasi. Bahkan di kalangan ulama juga. Tadi itu apa namanya, kan udah pernah masalahnya air itu dengan Exodus itu pertama kalau di kitab di Pak Dada sama Pak Jamal mohon maaf. Oh iya. Pak Samanta mau geser nih. Udah jam 12 lebih. Gimana? Nanti kita lanjutkan. Sorry, saya tadi maksud saya nggak bisa semua kita ulang sekali. Mungkin kalau putaran seperti ini mau setahun 2 kali, sebulan 2 kali, tapi penting. Mungkin jadi round table discussion gitu. Jadi bisa setahun, jadi kita catat, kita sharing gitu. Karena makin hari air makin krisis. Mungkin jadi obrolan sehari-hari, bukan ada expert apa itu yang kita outnya di mana sehari ngobrol. Jadi memahami masalahnya lebih bedah dari Sumber air. nanti kita ini Pak Samanta ini nanti kita gabung di grup ya, digabungin di grup WA atau apa gitu. Ya, Nanti dibuat grup khusus tentang